Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar logika pemrograman dengan tema jual beli dengan judul perancangan algoritma strategi untuk meningkatkan penjualan handphone di Tokopedia melalui diskon. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan saya. Saya Edward Agus Karnasinaga dengan NPM 24013. Dan dengan saya Muhammad Gema Zulfa dengan NPM 24029. Oke, kita lanjut. Di bab pertama ada pendahuluan. Oke, bisa dibaca oleh teman saya. Nah, di sini ada latar latar belakang. Perkembangan teknologi informasi pada zaman modern ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Kemajuan teknologi dan internet membuat informasi semakin mudah didapatkan. Saat ini, informasi dari seluruh belahan dunia dapat diakses kapanpun dan dimanapun, hanya dengan terhubung dengan internet. Internet memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Di era digital, masyarakat dituntut cerdas dalam memanfaatkan sumber daya. Berbagai inovasi digital di berbagai bidang telah membuktikan bahwa manusia pun turut adil dalam perkembangan zaman yang semakin canggih. Negara Indonesia menjadi salah satu negara dengan penggunaan internet tertinggi di dunia berdasarkan survei yang dilakukan oleh Internet World Stats per 31 Desember 2017. Jumlah pengguna internet di Indonesia menempati urutan kelima pengguna internet di dunia dengan jumlah pengguna internet sebanyak 143.260 jiwa. Dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 266.794.980 juta jiwa. Jumlah pengguna internet ini diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjadi peluang besar bagi para pelaku bisnis di Indonesia untuk memulai bisnis berbasis online. Niat berwirausaha diartikan sebagai keinginan seorang untuk memulai bisnis baru atau menciptakan nilai bisnis baru. Perkembangan di dunia e-commerce, khususnya di platform seperti di Tokopedia, telah menciptakan persaingan yang sangat ketat bagi para penjual handphone. Salah satu strategi yang umum digunakan untuk menarik perhatian dan meningkatkan penjualan adalah memberikan diskon. Namun, memberikan diskon secara acak atau tanpa perencanaan yang matang bisa berdampak negatif pada profitabilitas dan berkelanjutan bisnis. Disinilah pentingnya perancangan algoritma berbasis logika pemrograman yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan strategi diskon dengan tujuan untuk menarik lebih banyak pembeli, meningkatkan konversi, dan memaksimalkan pendapatan. Logika pemrograman dalam perancangan algoritma ini dimulai dengan pengumpulan dan analisis data. Algoritma harus mampu memproses data besar atau yang bisa dibilang big data, seperti riwayat penjualan, pola perilaku konsumen, tren pencarian, serta waktu yang efektif untuk memberikan diskon. Dengan menggunakan teknik analisis data, algoritma dapat mengenali pola. Misalnya, kapan konsumen cenderung membeli handphone atau produk mana yang paling sering ditambahkan ke keranjang belanja, namun jarang diselesaikan pembeliannya. Logika ini dapat digunakan untuk menentukan produk mana yang membutuhkan diskon dan kapan waktu terbaik untuk memberikan diskon tersebut. Next. Selanjutnya, adapun tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan perancangan algoritma
Strategi untuk meningkatkan penjualan handphone di Tokopedia melalui diskon, yaitu memanfaatkan diskon secara strategis untuk mendorong peningkatan pembelian handphone di Tokopedia. Lalu, menentukan besaran dan waktu diskon yang paling efektif untuk menarik konsumen. Terakhir, membuat algoritma yang memastikan bahwa strategi diskon selalu relevan dan memberikan hasil yang maksimal. Lalu, ada manfaat perancangan algoritma strategi untuk meningkatkan penjualan handphone di Tokopedia melalui diskon. Yaitu, penjualan bisa memberikan potongan harga yang menarik untuk pelanggan tanpa perlu mengurangi keuntungan. Lalu, diskon bisa menarik lebih banyak pelanggan baru dan juga mendorong pelanggan lama untuk kembali berbelanja. Dan yang terakhir, dengan analisis penjualan. Algoritma dapat membantu menentukan produk yang perlu diberi diskon untuk mempercepat penjualannya. Next. Selanjutnya ada Oke, bab 2, algoritma, yang akan dibacakan oleh teman saya. oke, di bab 2 ada uraian algoritma. Tokopedia ingin meningkatkan penjualan handphone dengan memberikan diskon yang tepat. Berikut ini adalah untuk menentukan kategori diskon yang diberikan. Yang pertama, jika customer membeli handphone seharga lebih besar sama dengan 4 juta, maka akan mendapatkan diskon 1% dari nominal belanja dengan keuntungan berikut. A. Jika handphone yang dibeli bermerek Advan, maka akan mendapatkan diskon 10% dan mendapatkan status member premium atau gold. Yang B, jika customer membayar dengan metode pembayaran transfer bank, maka customer mendapat garansi handphone selama 1 tahun. Yang kedua, jika customer membeli handphone seharga lebih besar dengan 6 juta, maka akan mendapatkan diskon 1% dari nominal belanja dengan ketentuan tersebut. Yang A, jika handphone yang dibeli bermerek Oppo, maka akan mendapatkan diskon 10% dan mendapatkan status member premium atau gold. Yang B, jika customer membayar dengan metode pembayaran transfer bank, maka customer mendapat garansi handphone selama 1 tahun. Yang ketiga, jika customer membeli handphone seharga lebih besar sama dengan 8 juta, maka akan mendapatkan diskon 1% dari nominal belanja dengan ketentuan tersebut. Yang A, jika handphone yang dibeli bermerek Vivo, maka akan mendapatkan diskon 15% dan mendapatkan status member premium atau gold. Yang B, jika customer membayar dengan metode pembayaran transfer bank, maka customer mendapat garansi handphone selama 1 tahun. Yang keempat, jika customer membeli handphone seharga lebih besar dengan 10 juta, maka akan mendapatkan diskon 1% dari nominal belanja dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, jika handphone yang dibeli bermerek Samsung, maka akan mendapatkan diskon 15% dan mendapatkan status member premium atau gold. Yang B, jika customer membayar dengan metode pembayaran transfer bank, maka customer mendapatkan garansi handphone selama 1 tahun. Yang kelima, jika customer membeli handphone seharga besar dengan 12 juta, maka akan mendapatkan diskon 1% dari nominal belanja dengan ketentuan berikut. Yang A, jika handphone yang dibeli bermerek iPhone, maka akan mendapatkan diskon 20% dan mendapatkan status member premium atau gold. Yang B, jika customer membayar dengan metode pembayaran transfer bank, maka customer mendapat garansi handphone selama 1 tahun. Selanjutnya ada algoritma deskriptif yang dibacakan oleh teman saya. Nah, di sini kan ada algoritma deskriptif. Setelah mengetahui uraian algoritma yang akan dibuat algoritma deskriptif dari uraian algoritma sebelumnya, dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, mulai. Kedua, input data. Yang ketiga, harga handphone yang dibeli.
Yang keempat, merek handphone yang akan dipakai. Yang kelima, metode pembayaran yang tersedia. Yang keenam, proses diskon dan status member. Nah, di sini ada beberapa proses diskon dan status member. Yang A yaitu jika handphone yang dibeli bermerek Advan, maka tambahkan diskon 10% dari harga handphone. Berikan status member premium atau gold jika metode pembayaran yang dipilih adalah transfer bank. Berikan garansi handphone selama 1 tahun. B. Jika handphone yang dibeli bermerek Oppo, maka tambahkan diskon 10% dari harga handphone. Berikan status member premium atau gold jika metode pembayaran yang dipilih adalah transfer bank. Dan berikan garansi handphone selama 1 tahun. Next. Nah, yang C, jika handphone yang dibeli bermerek Vivo, maka tambahkan diskon 15% dari harga handphone. Berikan status member premium atau gold jika metode pembayaran yang dipilih adalah transfer bank. Dan berikan garansi handphone selama 1 tahun. D. Jika handphone yang dibeli bermerek Samsung, maka tambahkan diskon 15% dari harga handphone. Berikan status member premium atau gold jika metode pembayaran yang dipilih adalah transfer bank. Dan berikan garansi handphone selama 1 tahun. E. Jika handphone yang dibeli bermerek iPhone, maka tambahkan diskon 20% dari harga handphone. Berikan status member premium atau gold jika metode pembayaran yang dipilih adalah transfer bank. Dan berikan garansi handphone selama 1 tahun. Yang ketujuh, proses berdasarkan harga. Nah, di sini juga ada beberapa proses berdasarkan harga. Yang A, jika harga handphone lebih besar dari sama dengan 4 juta, proses seperti pada kondisi 1. Yang B, jika harga handphone lebih besar sama dengan 6 juta, proses seperti pada kondisi 2. C. Jika harga handphone lebih besar sama dengan 8 juta, proses seperti pada kondisi 3. Yang D. Jika harga handphone lebih besar sama dengan 10 juta, proses seperti pada kondisi 4. Dan yang E. Jika harga handphone lebih besar sama dengan 12 juta, proses seperti pada kondisi 5. Nah, yang kedelapan, output. Di sini ada 3 menampilkan output. Yang A, tampilkan harga akhir setelah diskon. Yang B, tampilkan status member atau bisa dibilang premium atau gold jika berlaku. Dan yang C, tampilkan informasi garansi jika pembayaran melalui transfer bank. Yang 9, selesai. Next. Nah, di sini menampilkan flowchart ya guys. Langsung saja di sini mulai. Lalu menginput data. Ada beberapa input data. Yang pertama, harga handphone. Yang kedua, merek handphone. Yang ketiga, metode pembayaran. Lalu, cek harga ponsel. Sini ada merek HP iPhone lebih besar sama dengan 12 juta. Jika handphone iPhone lebih besar sama dengan 12 juta, maka berlaku 20% plus 1% diskon. Plus set premium atau gold status. Jika tidak, maka berlaku 1% diskon. Nah, di samping sini juga ada cek merek handphone Samsung lebih besar sama dengan 10 juta. Jika handphone Samsung lebih besar sama dengan 10 juta, maka berlaku 15% plus 1% diskon. Plus set premium atau gold status. Jika tidak, maka berlaku 1% diskon. Selanjutnya di sini ada cek merek. Nah, sebelah kiri cek merek handphone Vivo lebih besar sama dengan 8 juta.
Jika handphone Vivo lebih besar sama dengan 8 juta, maka berlaku 15% plus 1% diskon. Plus set premium atau gold status. Jika tidak, maka berlaku 1% diskon. Dan juga ada cek merek handphone Oppo. Lebih besar sama dengan 6 juta. Jika handphone Oppo lebih besar sama dengan 6 juta, maka berlaku 10% plus 1% diskon. Plus set premium atau gold status. Jika tidak, maka berlaku 1% diskon. Lanjut. Lalu cek merek handphone Advan. Lebih besar sama dengan 4 juta. Jika handphone Advan lebih besar sama dengan 4 juta, maka berlaku 10% plus 1% diskon. Plus set premium atau gold status. Jika tidak, maka berlaku 1% diskon. Selanjutnya yaitu periksa metode pembayaran bank transfer. Jika melakukan pembayaran secara transfer, maka tambahkan garansi 1 tahun. Jika metode pembayaran melalui cash, tidak ada garansi. Lalu menampilkan harga akhir dan keuntungan. Lalu selesai. Oke, selanjutnya bab 3, rancangan program. Next. Nah, di sini terdapat kode program. Bisa dilihat ya, teman-teman. Selanjutnya ada hubungan algoritma dan kode program. Nah, pada tabel warna hijau ini berfungsi untuk menentukan besar diskon berdasarkan merek handphone. Pada tabel warna krim ini berfungsi untuk mengetahui apakah customer mempunyai member atau tidak, dan memberikan informasi garansi yang akan diberikan berdasarkan metode pembayaran yang digunakan customer. Okay, next. Nah, pada tabel warna orange ini berfungsi untuk menginput data dan fungsi untuk menghitung diskon yang diperoleh dan keuntungan status member. Next. Nah, pada warna ungu ini berfungsi untuk menentukan kondisi harga handphone. Next. Nah, pada warna kuning ini berfungsi untuk menghitung harga akhir setelah diskon. Next. Nah, pada warna hitam ini berfungsi untuk menjalankan program yang ada di atas atau yang telah dibuat. Oke, selanjutnya saya akan masuk bab 4. Yaitu menguji dari program yang telah dibuat. Oke, yang pertama masukkan harga handphone senilai 4 juta. Masukkan merek handphone yaitu Advan. Metode pembayaran yaitu transfer bank. Nah, di sini akan muncul harga akhir setelah diskon 3.600.000, status member premium atau gold, dan mendapatkan garansi handphone selama 1 tahun. Oke, kita coba yang kedua. Masukkan harga handphone senilai 6 juta. Masukkan merek handphone yaitu Oppo. Dan metode pembayaran itu transfer bank. Dan kita bisa lihat di sini
akan muncul harga setelah akhir diskon yaitu 5.400.000, status member premium atau gold, dan mendapatkan garansi selama 1 tahun. Oke, kita coba yang ketiga, yaitu senilai 8 juta. Masukkan merek handphone yaitu Vivo, dan metode pembayarannya transfer bank. Nah, sini akan muncul harga setelah diskon yaitu 6.800.000, status member premium atau gold, dan mendapatkan garansi selama 1 tahun. Sini juga ada proses seperti pada kondisi 3. Oke, kita masukin yang keempat yaitu nilai 10 juta. Masukkan merek handphone yaitu Samsung. Metode pembayaran transfer bank. Dan di sini akan muncul juga harga akhir setelah diskon 8.500.000, status member premium atau gold, dan garansi selama 1 tahun. Proses ini seperti kondisi 4. Dan yang terakhir senilai 12 juta. Masukkan merek handphone yaitu iPhone. Dan masukkan metode pembayaran itu transfer bank. Dan di sini akan muncul proses seperti pada kondisi 5. Harga akhir setelah diskon 9.600.000, status member premium atau gold, informasi garansi selama 1 tahun. Nah, kalau kita misal coba itu senilai 4 juta. Masukkan merek handphone yaitu Advan. Dan kalau misalkan kita masukkan metode pembayarannya misal pay later. Nah, otomatis dia tidak akan mendapatkan garansi selama 1 tahun. Karena kalau misal kita membayar dengan transfer bank, kita akan diberi garansi selama 1 tahun. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke penutup, kesimpulan, dan saran. Nah, untuk kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi pada zaman modern ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Kemajuan teknologi dan internet membuat informasi semakin mudah didapatkan. Saat ini, informasi dari seluruh belahan dunia dapat diakses kapanpun dan dimanapun hanya dengan terhubung dengan internet. Internet memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Di era digital, masyarakat dituntut cerdas dalam memanfaatkan sumber daya. Berbagai inovasi digital di berbagai bidang telah membuktikan bahwa manusia pun turut andil dalam perkembangan zaman yang semakin canggih. Oke, selanjutnya ada saran yang akan dibacakan oleh teman saya. Nah, di sini ada saran guys. Apa sih sarannya?
Peningkatan evaluasi kinerja algoritma disarankan untuk menganalisis kinerja algoritma dalam hal efisiensi, atau misalnya waktu eksekusi dan kompleksitas algoritma, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Hal ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak algoritma terhadap pendapatan dan efisiensi operasional. Peningkatan pengujian-pengujian harus lebih beragam dengan memperkenalkan lebih banyak skenario fluktuasi diskon, perubahan perilaku pembelian konsumen, atau faktor musiman. Selain itu, sebaiknya tambahkan penjelasan tentang bagaimana hasil pengujian akan membantu meningkatkan algoritma di masa mendatang. Next. Nah, sini sudah habis ya guys. Terima kasih yang sudah hadir teman saya untuk menjelaskan pada tugas besar hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kita juga manusia. Dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman nanti yang akan datang. Mohon maaf Amin. apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.